Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan, bagian 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Unsur-unsur pendidikan. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia. Pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik rohani maupun jasmani. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas, sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut. Materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar, dan alat peraga. Sedangkan metode pendidikan merupakan cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik pada peserta didik. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan. Asas-asas pendidikan. Tut Wuri Handayani. Sebagai asas pertama, Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. RPM Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, jika di depan memberi contoh. In Madyo Mangun Karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Tut Wuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Asas Tut Wuri Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional.
Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik-menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning, memiliki pengertian yang sama dengan pendidikan seumur hidup. Walaupun ketika dilihat lebih jauh, dua istilah ini masih bisa dibedakan. Istilah belajar adalah perubahan perilaku, kognitif, afektif, psikomotor, yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedang istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Prinsip belajar seumur hidup, lifelong learning, adalah melihat di balik layer pembelajaran seumur hidup. Konsepnya adalah pendidikan seumur hidup, lifelong education. Institut Pendidikan UNESCO memberikan definisi kerja tentang pembelajaran seumur hidup. Ada 3 bidang pembelajaran sepanjang hayat. A. Mencakup seluruh rentang hidup setiap individu. B. Menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap individu. C. Reformasi dan pembentukan sikap untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Belajar mandiri. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, atau pilihan sendiri. Pengertian ini memberikan informasi bahwa prinsip dari asas kemandirian belajar adalah kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Asas ini mencerminkan upaya untuk mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menjadi pelaku utama dalam pembelajaran mereka tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.